dari Budi Muhcilman di YouTube. Jadi apakah hasil rapid tes serologi lebih baik daripada rapid tes biasa dari jari? Bagaimana akurasinya? Lalu apakah hasilnya jika non-reaktif cukup kuat untuk mengartikan belum ada infeksi? Ya, ini ada istilah-istilah yang biasanya itu tidak common kita pakai untuk para peneliti atau mereka-mereka yang bekerja di kedokteran. Rapid test serologi. Padahal sebenarnya mungkin yang dimaksud adalah bahwa kita mau melakukan titrasi dari atau mengetahui indeks, mengetahui sebenarnya berapa tingginya imunoglobulin dan M dan G itu tadi. Nah, itu sebenarnya jauh lebih akurat dibandingkan dengan yang rapid test berdasarkan flow lateral flow gitu. Oke, terima kasih Prof. Ya. Prof, ini ada beberapa pertanyaan juga nih mengenai informasi soal waktu. Jadi pertanyaannya adalah kenapa sih hasil tes PCR itu lama keluar ya, Prof? Nah, ini mungkin belum banyak diketahui ya, jadi mungkin bisa digambarkan secara singkat, Prof. Oke, jadi RT-PCR itu macam-macam. Ada yang melakukannya dengan manual, dalam arti kita isolasi RNA-nya tuh manual, itu membutuhkan waktu kalau itu. Ambillah bahwa dia dapat mengerjakan itu setengah hari, kemudian baru dilakukan PCR-nya, itu pun juga tergantung dari alatnya. Itu mungkin bisa dilakukan sehari. Nah, kemampuan seseorang untuk melakukan isolasi itu terbatas. Karena dia itu harus berhati-hati. Ingat ya, kita bekerja dengan virus yang berbahaya. Jadi kita tuh harus super hati-hati. Karena itu jumlah yang dikerjakan kalau manual itu tidak banyak. Karena tidak banyak, kalau sebenarnya banyak backlog. Gitu. Kalau teknis ya, dari teknisnya kita nggak ngomong kekurangan segala macam itu. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan yang dilakukan di Indonesia ya yang terjadi. Kemudian karena itu backlog, kan itu banyak menggunakan SDM, kita lakukan isolasinya otomatis. Nah, itu sudah mengurangi lagi waktunya. Jadi ini jauh lebih cepat, baru kemudian pindah ke RT-PCR-nya. Yang ketiga, sistem closed system, itu yang paling cepat. Jadi kita tinggal masukkan saja, sudah selesai, nanti keluar-keluar udah ada hasilnya. Nah, itu yang dalam satu hari, 24 jam, kalau mesinnya jalan terus, itu hasilnya 1000. Kita sendiri nggak pernah sih 1000, paling 800 paling banyak per harinya. Gitu. Nah, sayangnya alat yang seperti ini kan mahal. Dan kemudian juga bahan-bahannya itu sesuai dengan alatnya begitu. Dia pakai cartridge. Jadi terbatas yang bisa memilikinya. Yang lain-lain kebanyakan itu sudah ada seperti alat tadi, tapi jumlahnya tidak begitu banyak. Selebihnya itu yang banyak yang manual. Jadi memang ya dengan sendirinya karena banyaknya kasus dan peralatan yang tadi mungkin ya kurang memadai, dengan sendirinya terjadi backlog. Itu sempat menjadi problem di awal-awal pandemi ya, Prof. Ketika kita lihat kapasitas testing masih sangat kecil. Betul. Nah, ini ada juga pertanyaan nih, Prof, mengenai apakah betul harus karantina 1 minggu dulu sebelum dilakukan tes PCR agar hasilnya akurat? Oh, saya tidak tahu dasarnya apa ya. Maksudnya itu dasar dari kontak saya kira. Kalau kita misalnya ada kontak, ditunggu dulu. Lihat bagaimana keadaannya, terus baru kemudian dilakukan PCR. Saya kira itu kontak. Walaupun dalam mungkin 3 hari, 5 hari juga mungkin bisa. Bisa terlihat, ya betul. Ini dari pertanyaan dari Miss Cella tadi, Prof, di Instagram. Ya. Jadi mungkin konteksnya tidak dielaborasi lebih lanjut, tapi ya, mungkin berkaitan dengan kontak ya, masa onset dari virus tersebut. Ya. Ke Mas Miki? Oke, ini masih berhubungan nih pertanyaannya dengan tadi karantina.
Ada pertanyaan dari anonim, ini nggak ada namanya. Ini pertanyaannya ditujukan ke Mbak Diah mungkin. Saya karantina mandiri, tapi hasil tesnya belum juga keluar setelah 2 minggu. Berarti saya bebas keluar rumah dong karena masa karantinanya lewat. Apakah begitu? Gimana tuh Mbak Diah? Jadi dia sudah dikarantina 2 minggu ya? Dia karantina mandiri, dia karantina mandiri, hasil tesnya juga sudah 2 minggu belum keluar-keluar. Setelah dia melalui karantina selama 2 minggu itu, apakah dia boleh keluar walaupun hasil tesnya belum keluar? Kalau berdasarkan guideline yang ditulis oleh WHO, sebenarnya setelah 10 hari, diharapkan 1 kali tes lagi untuk memastikan bahwa itu negatif, dan kemudian baru bisa berinteraksi. Tapi kalau tidak ada hasil lab selama 2 minggu, memang ada semacam tenggat waktu ya. Setelah 10 hari diharapkan sudah 10 hari itu menjadi cut off untuk seseorang itu negatif atau tidak. Itu riskan kalau dia keluar karena tetap belum ada hasil lab, dan memang mensyaratkan 2 kali, setelah positif harus ada 1 kali tes di dalam 10 hari. Itu riskan. Jadi sebaiknya memang satu tentu mencoba untuk tanya lagi ke labnya sudah atau belum, dan ya ditambahlah hari perginya, baru kemudian berinteraksi dengan luas, karena biar bagaimanapun kita membutuhkan hasil yang lab yang sudah keluar untuk bisa betul-betul pasti bahwa itu memang sudah aman untuk berinteraksi lagi. Dan mungkin bisa kita anjurkan kepada penanyaannya kalau mau interaksi keluar ya jangan lupa pakai masker yang aman ya, dan juga hindari kerumunan dan protokol kesehatan yang semestinya dilakukan ya. Kalau bisa tentunya jangan keluar ya, gitu ya Mbak ya. Sedapat mungkin tetap di rumah supaya tetap aman. Jangan keluar sebelum ada hasil lab, tetap aja begitu. Iya, sedapat mungkin. Gitu. Maskernya juga pakai masker bedah kalau keluar, Mas. Iya, masker bedah bukan masker yang scuba atau kain satu bukan. Oke. Ada satu pertanyaan lagi dari pengguna Instagram namanya Ana Noto Setianto. Kalau OTG sudah selesai isolasi mandiri 10 hari, masih berhubungan nih. Lalu dikatakan sembuh, gimana ya? Bisa bebas gitu aja, nggak perlu swab 2 kali negatif? Kayaknya tadi sudah terjawab ya, kurang lebih sama ya jawabannya, Mbak. Iya, harus tes 1 kali lagi, swab 1 kali lagi, untuk dilihat bahwa hasilnya negatif, baru boleh kontak. Pokoknya kita pastikan orang yang aman untuk keluar, tapi kalau masih ragu-ragu dan harus keluar seperti tadi, gunakan masker, hindari kerumunan, dan lain-lain. Oke. Maskernya masker bedah ya, mungkin masker harus bedah. Masker bedah, harus di spesifik masker bedah. Oke, lanjut Gio. Oke, ini kembali ke Prof. Hera nih. Jadi ada pertanyaan dari Hendro di Zoom dan Aryo Putra di Instagram. Ini berkenaan dengan informasi terakhir mengenai harga tes swab. Jadi pemerintah baru-baru saja mematok harga tes swab maksimal Rp900.000. Apakah ini satu langkah yang positif atau dari perspektif harga ini tidak pas? Mungkin ada pendapat dari Prof. Hera? Kita pernah sebenarnya mencoba untuk menghitung berapa sih harga 1 tes itu untuk SARS-CoV-2. Dari kan kita harus perhitungkan misalnya tidak hanya untuk isolasinya dan kemudian untuk tesnya saja, dan ada yang lain-lain juga. Itu kalau dari hitungan kami sih sebenarnya sekitar 1 juta sebenarnya gitu. Nah, kan kita juga mesti tahu itu breakdown-nya itu dari mana itu 900 itu ya. Itu juga banyak yang bertanya sih mengenai breakdown dari harga segitu itu. Kita mesti ingat ya bahwa ini loh Mbak Diah, jadi kita punya masalah kalau di Indonesia itu, kalau misalnya bahan-bahan kimia yang ada di Singapura misalnya harganya $3, maka di kita kan 2-3 kalinya gitu. Jadi harganya pun tidak bisa itu misalnya kita dibandingkan dengan Australia atau Singapura yang biasanya impor itu bulk dalam jumlah besar,
sehingga ada penurunan berdasarkan demand ya. Nah, kalau yang biasanya kita alami itu ya begitu. Tidak tahu kalau ini adalah support misalnya pemerintah gitu yang memberikan dukungan untuk penurunan dari segala macam lah, pajak dan sebagainya. Jadi komponen biayanya juga memang perlu ada klarifikasi ya, Prof. Kalau ini ya, dari studi costingnya, komponen-komponen biaya apa saja yang masuk dalam perhitungan kan. Ya. Mungkin nanti kita undang pihak yang otoritas nih untuk menjelaskan ini barangkali. Saya kira menarik juga tuh. Iya, Prof. Kita mungkin perlu didiskusikan juga. Nah, ada lagi, Prof. Mbak Dia mau tambahin? Oh iya. Mau menambahin Prof. Hera tadi barangkali. Saya pikir kita harus juga mempertimbangkan hazard di dalam penentuan harga ini dan melihat bahwa iklim di Indonesia barangkali dan juga saya yakin di banyak negara bagaimana private sector di sini berperan. Karena lab-lab swasta itu kan mendukung adanya jejaring lab pemerintah. Jadi untuk mereka yang ingin melakukan volunteer testing, jadi memang secara sadar kepingin di swab dan lain-lain, itu rata-rata perginya ke fasilitas swasta. Nah, yang diharapkan memang swasta ini berkembang tetap ada untuk bisa membantu meningkatkan kapasitas tes. Jadi kalau misalnya enabling environment yang dibutuhkan kurang, barangkali jadinya swasta akan nggak jadi lagi menjadi penyedia jasa ya, penyedia jasa lab, dan itu nanti yang dirugikan sebenarnya adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang mampu untuk membayar voluntary testing. Jadi kita kan sekarang mau untuk meningkatkan kapasitas testing itu sebenarnya kita harus mendorong agar publik itu melakukan tes mandiri untuk mereka yang mampu tentunya, dan itu tentunya bisa pergi ke fasilitas swasta, dan ini yang diharapkan agar terus ada lab-lab swasta untuk bisa mendukung peningkatan kapasitas tes ini. Jangan sampai dengan adanya penentuan harga dan lain-lain itu membuat iklim di mana swasta bisa masuk itu mungkin berkurang, terutama di kota-kota besar. Saya memberi contoh ya, bukan hanya untuk COVID, sebenarnya ada TB misalnya di provinsi-provinsi yang padat penduduknya dan angka TB-nya tinggi, mereka pergi ke layanan swasta untuk bisa memberikan layanan kesehatan karena itu yang terdekat. Jadi kita harus mungkin tadi Prof. Hera bilang basis penentuan harga dan segala macam, barangkali juga harus mengambil input atau melihat sebenarnya berapa harga yang masuk gitu di dalam perhitungan swasta agar memastikan public dan private ini tetap berjalan dengan seimbang. Ya. Saya boleh nggak nambahin tuh? Silakan. Silakan. Saya sangat setuju dengan Mbak Diah itu karena seperti kami, walaupun kemampuan kita besar, kita itu tidak berbayar. Kita tuh tidak bisa menerima voluntary tadi. Mereka-mereka yang dengan kesadaran sendiri, karena tahu bahwa ada kontak, itu kemudian langsung memeriksa dirikan sendiri. Jadi dia perginya harus ke swasta kan, dan swasta sekarang memang banyak sekali yang sudah memiliki peralatan-peralatan yang terstandar. Sehingga itu memang betul menolong mereka-mereka yang membutuhkan dan jelas yang memiliki uang sebenarnya. Dan itu harus ada tempatnya, kemana mereka gitu. Oke. Ke Mas Miki? Oke. Ini pertanyaannya tentang hoax nih. Pertanyaan dari YouTube. Ada banyak pertanyaan seperti ini dan mungkin ke Mbak Diah kali ya. Bahwa katanya PCR itu sengaja dibuat tidak akurat atau dibuat terlalu sensitif supaya semua orang positif. Gimana tuh Mbak Diah? Jawaban singkatnya tidak. Itu membuatnya menjadi akurat.
juga sudah sangat sulit seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Hera, apalagi membuatnya untuk menjadi tidak akurat. Saya rasa tidak, itu justru karena ini virus baru, membuat itu udah sangat-sangat sulit. Jadi enggak. Dan virusnya juga bukan buatan manusia. Ya. Kalian dijawab. Oke. Jadi supaya jelas nih ya teman-teman yang nonton bahwa yang kayak gitu tuh nggak ada insentifnya juga buat apa gitu. Ya. Tapi ini ada pertanyaan. Aku boleh. Boleh, silakan. Dari sudut sains, itu kan hoax nih ceritanya. Dari sudut sains, itu kita buktikan. Jadi, kan tadi PCR nih ceritanya. Nah, itu positif tuh dibikin tuh, misalnya. Itu nggak ada apa-apa, tapi positif. Oke, kita lakukan. Kemudian apa yang namanya sequencing. Sequencing itu merunut tadi. Apa sih yang kita perbanyak tadi, PCR tadi misalnya, fragmennya. Kita lakukan 1 kali konfirmasi dan itu ketemu gitu ininya informasi genetiknya, DNA-nya ada. Jadi bagaimana itu bisa dikatakan bahwa itu adalah tidak benar gitu? Karena kalau misalnya itu tadi dipikirkan bahwa itu hoax, ya kita buktikan aja gitu dengan sains. Gitu. Jadi hasilnya tuh semacam iya atau enggak, jadi nggak mungkin kayak dibuat terlalu sensitif sehingga dia salah mendeteksi, itu rada-rada sulit ya secara ilmiah juga. Oke, nah ini menarik juga. Kita kan sering dengar ya di pemberitaan juga narasi resmi juga kadang-kadang sering disebut-sebut oleh berbagai pihak bahwa untuk mencegah kita terjangkit corona itu kita harus memperkuat imun atau imunitas kita. Ya. Pertanyaannya ini dari Esa Ramadana di Zoom barusan. Gimana caranya sih mengukur imun tubuh seseorang itu? Apakah ada alat ukurnya? Gimana kita tahu kita imun terhadap COVID apa tidak? Nanya saya nih. Oh, ini kepada terserah Prof. Hera atau kepada Mbak Dia. Prof. Hera sama Mbak Dia juga bisa. Oke. Kalau dari sudut medik, sebenarnya kita tuh bisa memeriksa imunitas, respons imun kita. Ada parameter-parameter dan itu memang udah biasa dikerjakan di laboratorium yang tadi, swasta tadi. Sehingga kita bisa lihat di situnya bagaimana sih parameter imunnya itu. Jadi seperti tadi imunoglobulin, terus kemudian beberapa imun seluler kayak macam-macam lah, interferon gitu. Itu bisa diperiksa. Nah, sekarang kan pertanyaannya itu adalah biasanya yang hubungan dengan respons imun itu kan ada beberapa obat-obat atau apa yang dikatakan bisa mematikan virus. Tapi sebenarnya yang kita lihat adalah meningkatkan imun respons tadi gitu loh. Jadi biasanya tuh pergi ke situ sih. Ya, jadi itu mungkin diukur ya? Oh ya, itu semua apakah diukur. Seseorang imun terhadap COVID secara spesifik? Kalau itu bisa, tapi itu kan maksudnya biayanya mahal juga. Ya. Mbak Dia ada ini respon, ada tanggapan? Enggak, sudah sangat lengkap dari Prof. Hera. Oke. Gila lanjut. Yes. Ini pertanyaannya masih banyak ini sebenarnya. Prof. Hera mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita mengingat waktu, Nur. Jadi pertanyaannya kembali soal tes. Jadi kalau sudah dites, swab, dan hasilnya ternyata negatif, kita masihkah ada kemungkinan untuk menularkan virus ini ke orang lain? Atau tertular atau reinfeksi? Kalau swab negatif, itu kan berarti virusnya nggak ada. PCR ya, berarti bersih. Terus ya jelas dia tidak akan menularkan. Tetapi kalau dia kemudian, apakah dia akan ada kemungkinan mendapatkan kembali? Nah, itu yang sekarang ini menjadi pertanyaan. Ada beberapa yang sudah melaporkan adanya reinfeksi. Nah, itu yang kita juga ingin tahu. Kalau reinfeksi itu sama tidak ya virusnya? Karena virus kan clade-nya beda-beda tuh sebenarnya. Nah, itu yang juga ingin jadi pertanyaan kita juga. Ini menarik, Prof. Soalnya memang studinya masih ongoing ya. Jadi kita masih menunggu banyak report dari
berbagai negara, apakah kasus ini, dan kalaupun terjadi tadi seperti yang Prof. Hera sampaikan, apakah dia disebabkan oleh jenis virus yang sama atau ada perbedaan. Jadi kita masih terus menunggu ini hasil yang lebih konklusif. Prof, ini ada pertanyaan lagi. Jadi kalau hari ini misalkan seseorang dilakukan tes PCR, hasilnya positif. Lalu ketika diulang lagi tes tersebut setelah 3 atau 4 hari, hasilnya negatif. Apakah ini mungkin dan bagaimana hal ini bisa terjadi? Itu ada satu pertanyaan, Prof. Ya, itu bisa saja terjadi, bisa saja terjadi. Sekarang pertanyaannya adalah apakah memang pada waktu yang kita lakukan yang hari pertama tadi itu, yang pertama kali itu memang dia sudah diambang di mana viral load-nya itu sudah menurun sebenarnya, sehingga bahwa kemudian 4 hari kemudian itu negatif, ya bisa saja terjadi. Tetapi biasanya kalau yang terlalu dekat seperti itu kita cek kembali, biasanya. Gitu. Okay. Jadi nggak terlalu mengikuti apa yang ada di peraturan gitu loh, bahwa kamu sekarang terus besoknya nggak usah, terus silakan pulang. Enggak ya, kita lihat individu per individu lah, case by case. Benar. Kita lihat klinis ya, Prof, hari-hari dari hari ke hari, perkembangan individu tersebut seperti apa. Ya. Kemudian ini terakhir, Prof, sebelum ke Mas Miki. Dari Zoom nih, ada teman yang dirawat. Temannya ini adalah OTG, dirawat di rumah sakit sekitar kurang lebih 21 hari. Dan hasil swab masih positif setelah beberapa kali swab. Ini bagaimana, Prof? Kenapa ini bisa terjadi? Ya, itu kita dengar tuh kasus seperti itu. Jadi dia yang nggak negatif-negatif terus. Nah, kita masih belum bisa tuh menjawab kenapa kok dia ada terus gitu, kayak nggak pernah, nggak turun-turun. Itu apakah untuk kondisi, apakah dia bisa menularkan ke orang lain? Apakah dilihat dari satu threshold tertentu yang kita lihat kalau di hasil-hasil lab itu ada CT, atau bagaimana, Prof? Menentukan dia ini boleh pulang atau enggak, kan prosedurnya sama ini. Ya, harusnya CT, melihat dari situ. Tetapi bahwa dia masih memiliki itu kan kemungkinan penularan, jadi dia masih tetap sumber penularan. Itu masalahnya kan, sehingga kemudian pasien itu ditahan. Memang ada itu, pernah kasus seperti itu. Dan kayaknya belum ada yang bisa menjawabnya. Betul. Ini yang juga penting sekali, Bro, karena banyak sekali variasi kan sebenarnya. Kita bicara dari soal dari gejala saja yang muncul. Itu orang-orang yang terinfeksi bisa berbeda-beda. Kemudian waktu onset, ada yang 2 hari, 3 hari, tapi ada juga yang beberapa minggu baru. Jadi ini memang kita harus terbiasa dengan variasi nampaknya. Ya, kayaknya virus yang beragam, terus kemudian variasi klinis, dan semuanya itu masih menyebabkan para dokter, peneliti, ilmuwan, semuanya masih harus belajar banyak. Oke. Ini waktu kita sudah hampir menjelang jam 9. Saya mau tanya kepada para narasumber, apakah berkenan kalau kita menambahkan 15 menit lagi aja supaya pertanyaan-pertanyaannya terjawab semua. Boleh nggak? Saya oke. Di sini masih sore. Masih sore ya di situ. Di sini udah gelap, Mbak. Nggak apa-apa ya, Profesor. Tapi malam minggu. Oke, ini pertanyaan ke Profesor Hera nih yang berikutnya. Ini jadi gini, pemerintah menetapkan tes PCR sebagai syarat perjalanan keluar kota, dan itu ditetapkan masa berlakunya 2 minggu gitu. Apa yang signifikan dari aturan ini, Prof? Saya nggak tahu ya. Ini kita bicara karena gini ya. Kalau kayaknya ya Mbak Diah nih pasti bisa ini. Kayaknya beberapa negara sudah mulai melepaskan ini. Singapura kayaknya masih melakukan tes tersebut, tapi pada mereka-mereka yang masuk ke country-nya, gitu. Jadi itu persyaratan masuk
ke negaranya harus dites semuanya. Nah, sekarang kan kita yang kalau kita mau pergi naik pesawat justru harus dites dulu kan. Ya. Nah, itu saya nggak tahu itu apakah bahwa kita masih harus melakukan seperti itu atau tidak gitu. Ya, ini informasinya juga masih simpang siur juga, orang masih bingung, masih banyak pertanyaan seputar kalau saya harus pergi atau bepergian apakah harus tes apa tidak. Kemarin sempat dibilang sudah tidak perlu lagi. Oke, kita lanjut deh ke pertanyaan berikutnya, ini di Zoom ya. Untuk Profesor dari Lutfi Aulia, pertanyaan kepada Profesor Hera. Izin bertanya, saat ini sudah beredar di e-commerce ada rapid test yang menggunakan air liur, saliva. Tidak menggunakan darah perifer lagi. Saya cek juga FDA katanya sudah mengeluarkan izin mengenai hal tersebut. Mohon tambahannya, Profesor. Hatur nuhun. Rapid test yang mana nih? Yang sepertinya ini ya, Artilamp yang pakai air liur, saliva. Iya. Bukan antibody jelas itu. Itu untuk saya kira sih nantinya ya, maunya kan kalau bisa bahwa nasal atau nasofaringeal itu diubah menjadi misalnya saliva, oral fluid, atau semuanya lah. Itu semua masih under progress. Tapi saya nggak tahu apakah kemudian yang saliva itu digunakan atau ada di Indonesia. Gitu. Katanya ini dia udah beredar online di e-commerce. Nggak tahu apakah e-commerce Indonesia apa bukan ya, gimana juga izin impornya itu. Dan katanya dia sudah dapat approval dari FDA. Pernah dengar tentang ini? Nggak tahu, saya nggak pernah dengar yang bahwa dia ada approval FDA itu. Rasanya sih nggak jelas. Jelas ya pokoknya. Masih bagi aku. Ini kalau boleh menambahkan kali ya dari Prof. Hera tadi yang soal perjalanan juga, itu banyak yang ketergantungan apakah perlu dilakukan RT-PCR sebelum perjalanan atau tidak, itu rata-rata tergantung kepada negara tujuan. Jadi kalau kita mau masuk ke sebuah negara, apakah negara itu mensyaratkan ada RT-PCR yang dibawa? Dan itu disediakan surat perjalanan yang menyatakan bahwa orang ini sudah melakukan RT-PCR dan kemudian hasilnya adalah negatif sehingga dia aman untuk bepergian selama berapa lama gitu. Cuman ya tetap hal-hal itu berlaku dalam arti kalau sudah tes, jangan kemudian melakukan kegiatan yang berisiko, tetap pakai masker sehingga hasil tesnya betul-betul memang bertahan. Misalnya hari ini tes, 3 hari lagi pergi, ya jangan kemudian di dalam 3 hari itu ke kerumunan atau tidak pakai masker dan lain-lain. Banyak negara memang mensyaratkan seperti itu, dan banyak negara juga memberikan layanan atau service seperti itu untuk memberikan certified bahwa orang ini aman gitu ya, negatif. Tapi kembali juga harus diingat bahwa yang bepergian itu juga jangan kemudian setelah tes terus kemana-mana dan tidak pakai masker dan lain-lain, itu tetap. Jadi jangan melakukan perilaku yang berisiko. Kalau yang tadi untuk alat diagnostik, memang WHO itu pernah di dalam briefnya, WHO itu menjelaskan ada berbagai macam jenis tes yang ada di luar sana, yang saliva, yang serologi, kemudian ada yang antigen ada dijelaskan, tetapi berdasarkan evidence yang ada, yang gold standard tetap akhirnya ke RT-PCR. Dan saya rasa ada satu hal yang jangan dilupakan bahwa untuk sebuah alat itu beredar, alat kesehatan beredar itu mestinya dan dipakai oleh publik secara luas kan ada proses yang tadi sebelum acara dijelaskan oleh Prof. Hera mengenai validasi tadi. Jadi nggak berarti apapun yang ada di sana itu game untuk dicoba. Dalam situasi seperti ini, yang pandemi seperti sekarang, tetap
saya menyarankan pakai yang memang sudah gold standard, karena berarti hasilnya valid untuk menegakkan diagnosa. Gitu. Terima kasih Mbak Dia. Ini pengen minta komentar sedikit aja ke Prof. Tadi juga sempat disinggung sama Mas Miki sebenarnya. Jadi pertanyaan soal tersedianya di e-commerce gitu. Ini bagaimana sih sebenarnya harus bersikap, karena dulu kan waktu isu-isu soal masker justru malah masker surgical yang diborong sama publik yang sebenarnya tidak memerlukan itu. Dan ini sekarang biasa nih kalau kita tersedia udah mulai alat-alat ini dan orang kayaknya latah begitu untuk membeli. Mungkin ada komentar Prof. Hera terkait dengan hal ini. Boleh. Kayaknya ya menurutku ya, kan publik itu sebenarnya kan bingung. Dia dibikin bingung dengan tadi tes apa yang harus tersedia, tes apa yang harus dilakukan, karena tidak ada satupun sebenarnya kalau aku ini ya, yang betul-betul secara tegas bilang bahwa ini PCR pilihannya, gitu. Bahwa yang lain-lain itu tidak mendeteksi virus. Sama juga seperti tadi, waktu ada antibody testing, semua orang akhirnya melalui e-commerce juga, dia beli dan ada di rumah masing-masing. Jadi begitu keluar rumah, habis itu terus ngetes sendiri, oh negatif, oke keluar lagi yuk, gitu. Terus aja gitu. Nah ini sama. Terus kemudian waktu obat steroid, itu tiba-tiba hari ini keluar, tiba-tiba besok sudah ada yang nyetok. Nah, jadi jalan yang paling bagus adalah menurut saya komunikasi publik. Gimana caranya ada satu tokoh atau apa yang berbicara terus-menerus mengenai ini, bahwa kita tidak atau jangan percaya dengan hal sebelum kemudian secara resmi diumumkan misalnya. Tapi itu perlu satu tokoh yang memang betul-betul berbicara dengan tegas dan maksudnya nggak kiri kanan dan kemudian orang bisa membuat interpretasi sendiri. Kalau menurut saya sih itu komunikasi satu-satunya jalan. Ya itu kenapa juga kami mengundang Profesor Hera ke acara ini sih sebetulnya. Karena profesor kan otoritas atau otoritatif lah ini. Enak aja. Otoritas dan otoritatif, Mas. Iya, ada yang otoritas, tapi dia nggak otoritatif. Kalau beliau ini dua-duanya. Dua-duanya. Ini mau ke Mbak Dia, kita pertanyaannya. Mbak Dia, ini berkaitan juga dengan hal tes mandiri ya. Kemudian yang ketika mereka melakukan tes dan hasilnya positif, tapi tes ini memang dilakukan bukan di rumah sakit rujukan, jadi dia lakukan tes sendiri, mandiri. Namun ketika hasilnya positif, ini ada salah satu berita gitu, kalau tidak salah di salah satu media outlet melaporkan salah satu pasien yang mendapatkan hasil tes positif, tapi dia tidak diberikan arahan lanjutan untuk apa yang harus dilakukan. Nah, ini indikasinya apa? Apakah misalkan ada miskoordinasi atau seperti apa, Mbak Dia, kalau menurut Mbak Dia? Dugaan saya ya memang ada miskoordinasi dan miskomunikasi kalau hal itu terjadi. Karena sebenarnya kan di dalam, setahu saya, Indonesia sudah punya pedoman teknis yang revisi 5 yang terakhir yang diikuti oleh semua dinas kesehatan dan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan yang menyebutkan bahwa setelah positif seseorang harus dibawa mengikuti alur kemana, apakah dirujuk ke tempat isolasi mandiri ataukah langsung ke rumah sakit rujukan COVID tergantung gejala klinisnya dan tingkat keparahannya. Jadi memang kalau ditanya kenapa miskoordinasi dan miskomunikasi bisa terjadi, itu karena mungkin saking banyaknya ya orang yang jatuh sakit pada saat yang bersamaan, sehingga ini tentu banyak pengaturan yang harus dilakukan. Itu yang membuat mungkin tentu kedengarannya sangat tidak adil ya, seseorang yang sudah sakit dan kemudian harus berusaha sendiri untuk mendapatkan tempat untuk perawatan, untuk mendapatkan perawatan. Tetapi di tengah situasi yang serba membingungkan, barangkali mau tidak mau hal itu harus
harus dikerjakan gitu sebisa mungkin tentunya, walaupun kita tetap pasti ada clinical care management kalau yang dikeluarkan oleh WHO, dan di setiap negara punya pedoman-pedoman teknis yang tadi harus diikuti. Oke, ini ada pertanyaan tambahan lagi ya tentang, ini hubungannya juga masih tentang kontak tracing ya. Dari Kiki Rizky di YouTube. Kapan seseorang perlu melakukan tes PCR atau antigen atau antibodi untuk orang yang pernah kontak langsung maupun tidak? Jadi orang yang pernah kontak langsung, kapan dia perlu melakukan salah satu dari tes di atas tadi? Kalau gold standarnya WHO, ya begitu terlacak pernah kontak erat, berarti harus langsung RT-PCR. Jadi nggak ada tengah-tengahnya, karena kan kalau WHO mensyaratkan 1 kasus positif 30 orang yang terlacak yang pernah ditemui, dan itu harus segera ditemui di dalam 24 sampai 48 jam terkumpul. Nah, 30-30-nya ini yang harus di RT-PCR per 1 kasus positif. Jadi itu adalah gold standardnya. Intinya pokoknya logikanya adalah sesegera mungkin. Jadi bukan kalau jawabannya kapan, sesegera mungkin ketika ada kontak langsung dengan seseorang yang positif, sesegera mungkin lakukan tes untuk memastikan bahwa sudah terinfeksi atau tidak. Dan sebanyak mungkin kontak yang bisa dikontak gitu ya. Minimal standar WHO tadi adalah 30. Kalau memang orang itu berkontak kalau misalnya tapi kalau misalnya tidak pernah kontak erat atau tidak terlacak, misalnya dalam penelusuran kasus itu tidak pernah, tapi mengalami gejala klinis, ya harus 1 lapor, kalau misalnya memang ke puskesmas terdekat, ke dinas kesehatan. Kedua, kalau misalnya memang memungkinkan, seperti tadi saya bilang, voluntary testing. Jadi memang mengakses sendiri lab untuk melakukan tes. Oke. Terima kasih banyak. Kita sudah selesai semua pertanyaannya. Jadi ya kita ingin mengucapkan terima kasih pada Profesor Hera, pada Mbak Dia, dan minggu depan untuk rekan-rekan atau teman-teman yang menyaksikan acara ini, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama dan masih juga akan menjawab pertanyaan teman-teman seputar COVID. Silakan disebutkan saja di kolom komentar kira-kira apa yang ingin dibahas untuk minggu depan ini. Bisa di kolom komentar YouTube-nya SISDI, Facebook Kawal COVID, atau di kolom chat Zoom ini. Oke. Jadi ada pesan layanan masyarakat seperti biasa ketika akhir acara. Yang pertama adalah kita perlu mengingatkan semuanya untuk bahwa COVID ini bukan aib. Justru yang menutupi itulah yang adalah sebuah aib ya. Jadi kita butuh keterbukaan. Kenapa? Karena deteksi dini itu penting untuk memutus rantai penularan dan menangani kasus sebelum menjadi parah dan sebelum meluas ke tetangga, ke keluarga kita. Dan ini penting untuk saling bahu-membahu dan mengingatkan tetangga, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sama-sama bekerja sama menanggulangi penyebaran infeksi COVID ini. Dan pesan terakhir, tentu saja jangan lupa untuk melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker yang standar, gunaannya dengan benar, dan hindari kontak erat, hindari kerumunan, dan kamar dan ruang tertutup. Dan tentu saja pesan 3T untuk pemerintah melakukan tes, trace, dan treat the patients. Oke, terima kasih semuanya sekali lagi. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih banyak, Prof. Hera. Prof. Hera, makasih. Mbak Dia, Mas Niki, Mas Yo. Makasih, Mas Niki. Halo. Dr. Gio, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dia. Teman-teman pemirsa, terima kasih. Selamat malam.